Setiap anime yang hebat pasti akan membutuhkan power system dari kemampuan yang ada di ceritanya. Dan semakin terstruktur power system yang dibuat, maka akan semakin baik juga cerita atau story dari sebuah anime tersebut. Dan di serial tercinta kita, karya Oda Sensei yang mesum itu alias One Piece, dimana tidak hanya ada satu power system, tetapi ada 4 power system yang berbeda. Nah, kira-kira apa saja hal tuh? Yuk kita bahas di video ini. Nah, garis besar di sini video ini kita akan bahas hal paling dasar di serial One Piece atau fondasi utama dalam sebuah pertarungan. Dan di sini kita akan membaginya menjadi 4 macam yang akan kita bahas dengan sangat-sangat lengkap sekali untuk masing-masing dari power system ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw! Nah, dimana power system pertama yang kita dapatkan di serial ini tentu saja adalah Devil No Mi atau Buah Iblis. Yang dipikir-pikir dulu bikin nama channel Devil No Mi ini karena emang nama akun game yang udah dipakai dari dulu banget, kayak dari zaman SD selalu bikin nama akun game namanya Devil No Mi yang akhirnya malah muncul jadi channel bahas perwibuan. Yang berarti udah lebih dari 15 tahun ya nama Devil No Mi ini muncul di internet terutama untuk pembahasan One Piece. Nah, dimana Buah Iblis adalah salah satu power system yang paling unik di serial One Piece yang membedakannya dengan semua serial-serial yang ada. Dan Buah Iblis pula yang diperkenalkan kepada kita sejak awal sekali serial ini berjalan, yaitu chapter 1, Romance Dawn. Jadi wajar kan kalau Devil No Mi akan menjadi core atau inti utama, fondasi utama dari semua power system yang ada di serial One Piece ini. Dimana makan buah iblis, walau dia mendapatkan kekuatan super berbeda dari jenis buah yang dia makan, tetapi memiliki dampak yang harus diterimanya seumur hidup, yaitu kita tidak akan lagi bisa untuk berenang, atau dalam kata lain, kalau terkena air laut, tubuhnya akan langsung melemah. Jadi pikir-pikir ini untuk Devil No Mi dijelasin dari chapter 1, tetapi bahkan 1100 chapter setelahnya kita masih belum tahu secara jelas bagaimana cara kerja dan pembuatan keseluruhan dari buah iblis ini. Ya mudahnya Devil No Mi dibagi menjadi 3 klasifikasi utama, di mana ada Paramecia, Logia, dan juga Zoan. Kita akan mulai dari yang paling mudah dulu ya, yaitu Logia. Di mana sejauh cerita berjalan, Logia ini hanya memiliki satu tipe saja yang penting sesuai dengan elemen yang ada di dunia ini. Logia atau mungkin nature atau mungkin alam adalah buah iblis yang membuat seseorang dapat berubah menjadi, ya lagi-lagi, alam. Ya contoh paling mudah seperti magma Akainu, petir Enel, cahaya Kizaru, rawa Karibo, pasir krokodil, dan beberapa yang lain. Dimanapun untuk penggunanya, karena ini alam memiliki sifat alami dari alam itu sendiri, dan bahkan untuk case spesial seperti krokodil, dia akan menjadi sangat-sangat kuat sekali jika bertarung di area berpasir, yang seakan-akan ini menjadi buff untuk kekuatannya. Dimana di lain sisi, cahaya Kizaru pun walau tubuh utamanya manusia, tapi dengan buah tersebut seakan-akan tubuh memang seutuh-utuhnya adalah bentukan cahaya. Karena kita sendiri bisa melihat kan bagaimana dia melewati barrier buatan Vegapunk Egghead yang sangat mudah seperti itu, yang bahkan Enel pula dia bisa memanfaatkan aliran listrik cuaca untuk meningkatkan kemampuan pendengarannya yang sejujurnya ini gila banget. Untuk Logia ini bahkan bagi sekelas Vegapunk dia tidak bisa dan bahkan tidak mengerti bagaimana cara kerjanya, dan dia pun tidak bisa membuat buah iblis buatan untuk satu jenis Logia ini. Lalu untuk klasifikasi kedua adalah buah iblis Zoan. Ya sesuai namanya, Zoan ini berarti binatang atau mungkin creature lah ya, makhluk apapun. Zoan sendiri memiliki 3 klasifikasi lagi, dimana dimulai dari Zoan biasa, lalu ada Ancient Zoan dan Mythical Zoan. Ya sesuai namanya, Zoan biasa membuat manusia menjadi ya binatang sesuai namanya. Dimana yang paling umumnya dan mudah dicari seperti binatang-binatang yang bisa kita lihat di dunia ini, yaitu kucing, leopard, singa, dan apapun itu. Karena mudah dicari, Zoan tipe ini pula paling gampang untuk ditiru. Ya Vegapunk bahkan dapat dengan mudah membuatnya, dan bahkan contoh dari ilmuwan lain adalah Smile yang dibuat oleh Caesar, karena mereka bisa menggunakan sampel langsung dari binatangnya yang memang benar-benar eksis atau ada di dunia. Dimana di lain sisi untuk Ancient Zoan sesuai namanya, ancient atau kuno, mengambil jenis
jenis makhluk yang ada di era kuno atau mungkin kebanyakan kita mengenalnya di era dinosaurus. Ya contohnya pun dinosaurus-dinosaurus yang ada di masa lampau. Ya untuk sejauh ini memang masih belum ada tiruannya ya, karena mungkin sulit untuk mencari sampelnya. Dan untuk tipe yang terakhir adalah mythical zoan atau makhluk mitos. Yang awalnya saya mengira untuk mythical zoan ini ya lebih cocok ke arah binatang-binatang atau creature-creature yang ada hubungan dengan mitos. Ya seperti yang kita ketahui pertama, yaitu phoenix, naga, atau mungkin terhadap hal-hal yang lain. Tetapi ternyata lingkupnya jauh lebih besar dibandingkan hanya creature doang. Karena ternyata Oda bisa merembet ke mitologi manusia yang bernama Hitohitonomi, dan contohnya adalah Buddha dari Sengoku. Yang menurut saya dengan seperti ini, maka mythical dari Zoan ini akan menjadi unlimited atau tidak terbatas untuk jenis dan bentuknya. Dan untuk mythical, Vegapunk ini berhasil menciptakan satu tiruan walau tidak sempurna, yaitu dari buah iblis Kaido yang dimakan oleh Momonosuke. Tapi Vegapunk sendiri pun bilang kalau pembuatannya itu memakan waktu sangat-sangat lama dan bahkan biaya yang sangat-sangat besar sekali. Jadi ya mungkin ini menjadi sebuah PR besar untuk menciptakan buah iblis Zoan dengan tier tertinggi, yaitu modelan mythical Zoan. Oh iya, dan kenapa juga dari tadi saya menyebutkan penemuan-penemuan untuk buah iblis buatan dari Vegapunk, karena ini akan cukup relevan dengan power sistem yang akan kita bahas nanti, jadi pastikan tonton sampai habis. Dan klasifikasi terakhir dari buah iblis adalah tipe Paramecia, dimana untuk Paramecia ini adalah tipe yang paling random dibandingkan dua klasifikasi sebelumnya, karena definisi luas-luasnya untuk tipe ini, atau mungkin dalam katakan ini adalah imajinasi saja untuk pengguna dari buah iblis Paramecia. Ada buah iblis outfit lah dari model Kinemo, ada juga jaket dari Kelly Fang yang tidak berguna, dan masih banyak lagi tipe Paramecia. Tapi sejauh ini Paramecia terbagi juga ke 3 tipe doang, tipe Crit, tipe Become, dan tipe Manipulate. Tipe Crit ya sesuai namanya lah, dia dapat menciptakan properties dari buah iblisnya tersebut, tetapi tubuhnya tetap menjadi manusia biasa. Ya contoh mudahnya adalah seperti Lilin dari Mr. 3, di mana tubuhnya normal kan, tubuh manusia biasa, tetapi dia bisa menciptakan lilin sebanyak yang dia inginkan. Lalu tipe kedua adalah Become, dan ini pun yang cukup mudah, di mana dulu Luffy termasuk ke tipe ini karena tubuhnya berubah menjadi karet, ya sampai akhirnya terungkap kalau dia adalah mythical Zoan. Mungkin contoh lain yang akan buat kalian terbayang adalah Supanomi yang dimakan oleh Mr. Satu Dashbone, di mana dia dapat mengubah tubuh apapun menjadi pedang, tetapi dia tidak dapat menciptakan pedang dengan sendirinya. Itulah mungkin perbedaan di antara tipe Crit dan juga tipe Become. Dan terakhir yang menurut saya paling unik dan lumayan luas adalah tipe Manipulate, di mana pengguna untuk tipe ini dapat memanipulasi apapun yang sesuai dengan properties dari buah iblisnya. Contoh adalah Pika. Tubuhnya adalah tubuh manusia biasa, dia juga bahkan tidak bisa menciptakan tanah, dia hanya bisa berasimilasi atau memanipulasi tanah yang ada. Makanya ketika sudah tidak ada tanah yang terhubung, makanya tubuhnya pun kembali menjadi normal. Atau mungkin contoh lain adalah Gecko Moria. Dia tidak bisa menciptakan bayangan baru, dia juga tubuhnya tidak terbuat dari bayangan, tetapi dia hanya bisa memanipulasi bayangan, definisi bayangan dirinya atau bayangan orang lain untuk segala kegiatan yang dia inginkan. Yang normalnya memang semua Paramecia terbagi ke 3 tipe yang tadi, namun ada satu karakter yang diberikan oleh Oda spesial properties khusus karena dia memiliki 2 tipe barusan, yaitu tipe Become dan tipe Crit, di mana tubuhnya dapat berubah menjadi properties elemennya, juga dia dapat menciptakannya. Bahkan sebelumnya pun Oda ingin membuatnya menjadi Logia, namun di versi rilis komiknya direvisi, bukan Logia tetapi spesial tipe dari Paramecia. Ya benar, pengecualian karakter itu sudah bisa kalian tebak karena dia adalah Charlotte Katakuri. Tubuhnya bisa menjadi mochi, dan dia juga bisa menciptakan mochi sebanyak yang dia inginkan. Yang sejujurnya buah iblis dari kategori ini sangat-sangat OP sekali. Ya mungkin untuk Paramecia yang lain ada juga yang memiliki 2 tipe seperti itu. Makanya Oda dengan sengaja memasukkan tipe spesial untuk Paramecia ini. Yang ini kita baru bahas satu power system aja udah cukup panjang. Tapi nggak apa-apa lah, karena video ini kita akan menjadi all in one, semua pembahasan lengkap untuk power system di One Piece tanpa perlu menonton video-video yang lain lagi. Ya diharapkan seperti itu. Dan kita akan masuk ke power system yang kedua, dan itu adalah benar senjata
atau weapon. Dimana weapon di serial One Piece sangatlah beragam, dan yang saya masukkan di sini adalah senjata-senjata konvensional ya seperti hampir 90% dari user di serial One Piece ini. Dimana contohnya seperti penggunaan pedang, tombak, pistol, dan banyak hal lain yang sangat beragam, atau ya baik lagi itu adalah serangan konvensional. Karena untuk senjata ini sangat luas sekali dan bahkan menjadi hal lumrah yang digunakan dimanapun, dalam artian mau serial fiksi, anime, lain-lain, bahkan film modern pun semuanya menggunakan tipe-tipe konvensional seperti ini. Jadi tanpa perlu penjelasan dasar, kita pasti sudah paham lah bagaimana cara kerjanya. Dimana di One Piece sendiri untuk senjata memiliki tingkatan-tingkatannya sendiri, dan mereka memiliki sebutan sebagai Meito atau pedang terkenal. Ya walau mungkin cukup identik dengan sebutan pedang, tetapi untuk Meito ini sebenarnya sangat beragam dan tidak hanya terbatas untuk pedang-pedang saja. Karena bahkan terdapat juga hal seperti tombak, naginata, semuanya masuk ke jenis dari Meito ini. Atau mungkin secara gampang, daripada menyebut pedang, kita menyebutnya sebagai blades atau bilah pisau yang memiliki sisi tajamnya saja. Loh, ini pegel juga berdiri ya, kita duduk deh. Nah, dimana dari Meito sendiri terbagi ke beberapa klasifikasi, dimana utamanya ada 4 doang, dimulai dari Wazamono atau Great Blades nih, dimana ini adalah senjata-senjata yang memiliki kekuatan sangat unik dibandingkan senjata pada umumnya. Di atasnya terdapat Ryo Wazamono atau 50 skillful Great Blades, yang berarti 50 senjata terbaik yang pernah dibuat, dimana ada 3 yang kita ketahui, dan salah satunya adalah Yubashiri Zoro yang hancur di arc dari Enies Lobby. Next ada O Wazamono atau 21 Great Blades, dimana ini adalah 21 senjata terbaik, dimana banyak juga pedang Zoro yang masuk ke kategori ini, ya seperti Wado Ichimonji, Enma, Susui, dan bahkan Daiketetsu plus Ame no Habakiri juga semuanya masuk ke kategori ini. Lalu kategori tertingginya adalah Saijo O Wazamono atau 12 Supreme Great Blades, dimana baru ada 5 nih yang kita ketahui, dimulai dari Yoru, Sodaki Tetsu, Muro Kamugiri atau Naginata Shirohige, lalu ada S-nya Roger, dan Yakuza Kasen-nya milik Fujitora. Dimana selain Meito terkenal tadi, kita juga memiliki pedang-pedang yang dikatakan masuk ke kategori terkutuk, dan terdapat 4 pedang yang sudah kita ketahui, dimana 3 diantaranya adalah ketiga pedang Kitetsu, dan satu lagi adalah pedang dari Lau yang bernama Kikoku. Ya, sisa pedang yang kita lihat berarti belum termasuk ke kategori di atas, atau memang belum ada spill saja di serial manga terkait grades dari pedang tersebut. Ya, contohnya seperti Griffon yang dimiliki oleh Seng, menurut saya sangat tidak mungkin pedang itu adalah pedang yang sangat biasa. Tetap buat yang gak kebayang juga, senjata-senjata lainnya selain perpedangan di selain One Piece ini masih ada banyak nih, seperti Gada atau juga Kanabo dari Kaido dan Yamato. Ada juga panah, ketapel Usopp, tameng pun termasuk senjata juga. Dan bahkan karena senjata konvensional, yang berarti benar-benar dasar pembuatannya tidak begitu susah, atau mungkin dari alam dan ditempa dikit langsung jadi sebuah senjata, terdapat juga Kairoseki atau batu laut yang masuk ke power system ini. Karena dia diciptakan dari mineral khusus yang dibentuk di Wano Kuni, yang bahkan dial pun masuk ke sini. Ya benar, dial yang banyak kita lihat di arc Skypiea, dimulai dari bisa membuat api lah, menambah kecepatan jet dial, buat memotong X dial, dan yang lain-lainnya. Semua masuk ke power system bagian weapon, yang gila banget kan, dari sisi weapon aja One Piece ini sudah sangat kompleks sekali. Tapi adakah yang merasa kalau weapon ini kurang tepat karena seharusnya ada ini bang, ada itu bang, yang pasti di pikiran kalian tidak hanya weapon, melainkan ya, benar, sains. Dimana sains atau pertemuan artifisial yang dibentuk dengan berbagai macam proses. Contohnya yang kita bahas di bagian awal tadi tentang buah iblis yang oke nih, ada buah iblis yang alami yang kita sebenarnya nggak tahu sih konsep alami yang sebenarnya dari buah iblis seperti apa, tetapi kita tahu terdapat buah iblis buatan seperti buatan dari Smile dan juga Vegapunk. Di mana artifisial atau buatan adalah hasil atau mungkin buah lagi dari pengetahuan atau ilmu atau ya benar sains. Uniknya banyak nih dari kalian yang sangat menganggap remeh sains di dunia One Piece karena semua orang terlalu fokus ke haki yang ini pun akan kita bahas sebentar lagi. Dimana selain buah iblis buatan masih ada banyak banget yang masuk ke kategori sains ini, dan contoh paling mudah dan sangat jelas adalah Cyborg. Dimulai dari Franky dengan segala perubahan senjata yang dia miliki itu masuk ke sains lah, juga terdapat Queen dengan semua kemampuan yang bahkan dia bisa meniru kemampuan-kemampuan Germa, dan itu pun lagi-lagi masuk ke sains juga. Dan Germa sendiri itu
itu sudah full science banget. Ya dimulai dari cloningannya lah, atau mungkin untuk Finsmoke-nya juga sama, karena mereka adalah hasil enhance sejak DNA lahir, makanya tubuhnya super kuat, memiliki exoskeleton, dan bahkan untuk tambahan power up-nya, yaitu Red Suit-nya, itu juga adalah full science banget. Ya kalau dibilang ya elah science doang licik nih nggak punya fisik yang bagus, yang balik lagi, itu adalah sebuah tools yang membuat mereka berbeda dengan hal-hal yang lainnya. Lagi-lagi itu butuh ilmu atau sense untuk menciptakannya dan bukan hal licik seperti biasa. Ya mungkin kalau mau contoh real sense buatan aja yang sangat OP banget, ya seperti pasifista yang kita lihat di Pre-Time Skip, dimana banyak yang bilang ya elah sense mah buatan manusia pasti gampang banget dikalahkannya. Yang cuy inget nih, untuk Pre-Time Skip pasifista biasa saja yang bahkan itu masih sebuah prototype banget, atau mungkin ini masih belum benar-benar menjadi sebuah robot utama atau robot pasifista utama, dimana bukankah kita bisa melihat sendiri satu kru topi jerami yang berisi Luffy, Zoro, Sanji, yang bahkan jumlah bounty mereka saat itu sekitar 500 jutaan. Luffy yang pernah ngalahin 2 Shichibukai harus kesusahan untuk mengalahkan satu robot yang baik lagi, ini adalah robot prototype. Makanya sekarang bahkan sudah masuk ke generasi ketiga, yaitu Mark D, yang pasti kekuatannya tidak selemah pasifista prototype biasa. Dan lagi-lagi baik lagi, itulah hasil otak alias sense bro, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dan pinnacle dari itu semua adalah Seraphim, yang selama satu arc penuh tidak tergores sama sekali. Ya masih mau nyuruh haki-hakian doang kalau ternyata punya kemampuan sense yang sehebat ini, yang coba harus berpikir ulang. Dan bahkan itu juga memiliki Nami dengan klimateknya, itu adalah hasil sense dimana mau teknologi juga ilmu cuaca yang dia miliki dia combine bersama. Atau mungkin virus biologi yang dibuat dengan Queen juga masuk ke kategori sense ini, yang bahkan cuy Luffy yang punya haki yang sangat kuat saja dia harus kesakitan ketika menerima virus yang dibuat oleh Queen tersebut, yang bahkan Chopper sampai marahinya, kok ngapain sih pura-pura kuat, ternyata kau juga kan kesakitan karena akibatnya. Ya balik lagi, orang dengan haki kuat pun tetap saya tidak bisa terus-terusan untuk menahan sesuatu yang sangat kuat, dan bahkan sense ini pun termasuk ke salah satunya. Dan tentu saja ultimate dari sense seperti yang mungkin dari kalian bisa tebak, sesuatu yang jangankan manusia bahkan sekelas pulau pun bisa dihancurkan, dan tentu saja itu adalah Ancient Weapon. Ya walau ada hal unik sih seperti Poseidon yang ini lebih ke arah biological sih dibandingkan sense, tapi untuk beberapa lainnya seperti Mother Flame, Uranus, Pluton yang katanya kapal tentu saja dibuat dengan ilmu pengetahuan, atau balik lagi itu adalah sense. Jadi biarlah Franky dengan cyborgnya, Nami dengan klimataknya, Vegapunk dengan semua ilmunya, jangan segala masuk ke haki-haki doang. Dan kenapa jangan haki doang? Karena ini juga akan berhubungan dengan power system terakhir yang akan kita bahas dengan sangat lengkap, yang menjadi kesukaan dari kalian semua para pemuja haki di serial ini. Maka kita akan masuk ke power system terakhir yang menjadi idola, yaitu haki. Nah kenapa saya tempatkan haki di bagian akhir dari video ini? Ya bisa dibilang mudahnya haki ini seperti yang dikatakan oleh Rayleigh adalah suatu hal alamiah yang dimiliki oleh setiap insan di dunia One Piece. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah orang tersebut bisa memanfaatkan haki atau dalam bahasa harfiahnya ambisi yang akhirnya untuk disalurkan ke sesuatu yang lain atau tidak. Makanya Rayleigh juga berkata banyak orang yang bahkan sampai mati pun tidak bisa menggunakan haki dalam dirinya. Dan bahkan contoh salah satu karakter terkuat di serial One Piece pun yaitu mantan Admiral Aokiji alias Kuzan. Dia bukankah di usia muda juga tetap belum bisa menggunakan haki walau latihan meninju kapal perang, yang berarti haki ini balik lagi sama seperti tools atau tambahan kekuatan yang disesuaikan dengan power system di One Piece ini, atau dalam kata lain tidak harus semua orang untuk menguasai haki ke tingkatan yang sangat tinggi. Dan baik lagi untuk suatu tools ini pasti adalah hal yang dapat diusahakan dan dapat juga untuk dilatih. Atau mungkin jika kita melihatnya dari perspektif berbeda, karena semua orang mempunyainya, maka bisa dibilang tidak semua orang juga akan membutuhkan haki, yang bukankah ini malah menjadi semacam antitesis dari sebuah hal yang ada. Tapi ya bukankah memang begitu? Everything is nothing, tidak ada yang namanya semuanya. Yang berarti kalau semua orang benar-benar bisa memiliki haki dan semuanya rata, bukankah haki malah menjadi hal yang tidak berguna? Jadi baik lagi, everything is nothing itu adalah hal atau term yang sangat cocok untuk penggunaan haki sebagai ambisi yang ada di dalam dirinya. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan kemampuan ini, yang berarti haki memang bukan untuk semua orang. Makanya bukankah sebelum haki, Oda pun mempunyai 3 power system yang kita bahas di
di sesi-sesi sebelum ini karena ia balik lagi, Haki adalah power system terbaru yang Oda kenalkan di penghujung bagian satu One Piece, yaitu pre-time skip. Ya, walau saya pun sangat mengerti alasannya, karena bukankah pada saat itu kita masih sangat kebingungan bagaimana cara melukai seorang pemakan buah iblis Logia karena tidak bisa disentuh sama sekali kecuali dengan elemen lawannya dual. Ya, contoh seperti pasir dengan air atau listrik dengan insulator. Makanya akhirnya Oda menciptakan sebuah konsep yang dinamakan Haki untuk dapat menetralkan kemampuan dari buah iblis tersebut. Ya, walau memang awalnya terkesan dipaksakan, tetapi semakin sini bukankah konsep Haki benar-benar sudah ada buat dengan sangat baik, dengan banyaknya penjelasan-penjelasan yang di satu sisi banyak info yang kita punya, tetapi lagi-lagi sama seperti buah iblis tadi, kita memiliki banyak sekali contoh yang lain, tetapi kita juga masih belum benar-benar mengerti apa konsep seutuhnya dari Haki ini. Nah, di mana Haki ini terbagi ke 3 klasifikasi utama, di mana yang pertama adalah Color of Armament (COA) atau Busoshoku no Haki, yang kedua adalah Color of Observation atau COO yang disebut sebagai Kenbunsoku no Haki, dan yang ketiga Color of Conqueror (COC) atau Hausoku no Haki. Dasarnya semula itu, walaupun lanjutannya pun tidak pernah diperinci dengan Oda dengan sangat baik, tapi akan kita coba bersama saja ya, masing-masingnya memiliki tingkatan tier-tier seperti apa dari tipe-tipenya. Kita akan mulai dari COA dahulu, di mana Busoshoku sendiri awalnya kita melihat adalah kemampuan membuat invisible armor yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan bahkan menyentuh tubuh netral manusia memakan buah iblis seperti yang dilakukan oleh Rayleigh di Rusukaina, yang nantinya kita tahu kan ternyata itu adalah versi lebih advance dibandingkan Haki COA biasa yang kita lihat setelah time skip. Maka mungkin kalau saya bisa membuatkan urutannya, di mana paling dasar dari Busoshoku adalah Koka, di mana ini adalah proses menghitamkan yang bisa dibilang ya ini paling dasar lah. Di mana tingkatan selanjutnya adalah invisible armor atau kalau bahasa Wano Kuni disebut sebagai Ryuo, dan tingkatan tertinggi menurut Kakekyo adalah kemampuan menginfuse Busoshoku tersebut ke bagian dalam dari pihak musuh dan menghancurkannya dari dalam. Yang Kakekyo sendiri bilang kalau tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Yang dulu saya berteori kalau cara untuk mendapatkan advance dari Busoshoku ini adalah untuk memiliki Haus Konohaki di dalam usernya. Yang untuk tingkatan ini pun akan coba kita bahas sebentar lagi. Bagian kedua adalah CO atau Kenbunsoku no Haki. Dasarnya kemampuan ini adalah kemampuan untuk merasakan hawa dari objek hidup yang entah turunannya sebenarnya bisa sebanyak apa. Ya, walaupun banyak dicontohkan, kita bisa mengetahui serangan musuh beberapa saat sebelumnya, tetapi banyak juga digunakan untuk merasakan hawa di sekitarnya. Contohnya seperti bagaimana Rayleigh bisa tahu Luffy sudah sampai Sabondi di pulau yang sebesar itu, yang membuktikan seluar biasa itulah radius atau AOE dari Haki Rayleigh tersebut. Atau juga Mars yang bisa merasakan dengan musik kecil yang ada di pang record, yang lagi-lagi karena Haki mereka adalah tingkatan yang sangat gila. Dan next level atau advance dari CO ini adalah ketika kita bisa melihat beberapa waktu ke masa depan. Contoh ini pun sudah kita lihat dari 3 orang di serial One Piece, yang sebenarnya bisa dibilang adalah 4 orang, dimana untuk 3 ini yang paling jelas seperti Katakuri, lalu juga Luffy, dan juga Shanks yang bahkan bisa 10 detik, dimana 4-nya atau plus 1-nya adalah Kaido yang juga bilang kepada Luffy kalau bukan cuma kau yang bisa melihat ke masa depan, yang bukankah ini mengindikasikan Kaido tentu saja bisa melakukan hal tersebut. Dan terakhir adalah Hausoku no Haki atau Haki Penakluk, dikatakan haki yang paling jarang dan bukanlah haki yang bisa didapatkan dan dilatih begitu saja seperti 2 yang lainnya. Yang sejujurnya dari kata-kata Rayleigh ini pun menurut saya cukup ambigu, karena terkesan kalau Haus Konohaki ini terwariskan secara genetik atau mungkin dengan hal-hal yang lain, tetapi bukankah jika kita melihat beberapa contoh orangnya tidak serta-merta seperti itu? Karena bukankah jika kita lihat Haus Konohaki ini bisa tumbuh kepada siapapun orang yang memang memiliki hasrat yang sangat kuat, dimana premis ini diperkuat dengan kata-kata Rayleigh dan juga kata-kata Kaido yang bilang kalau semakin banyak pengalaman maka haki kita akan semakin kuat. Nah, dimana menurut saya inilah momen dimana ketika haki atau mungkin mudahnya hasrat, ambisi dari orang tersebut pun sangat tinggi, maka Haus Konohaki akan bangkit di dalam tubuh orang tersebut. Yang contohnya ini bisa kita lihat kan, yang jangan kayak contoh Luffy lah, karena terlalu banyak case-case yang bisa kalian bantah seperti ilah bang, contohnya dia aja adalah cucu dari Garp, lalu anak dari Dragon, yang orang-orang kuat semua mungkin bisa dibilang ya itu mah hal dari genetik. Ya, walaupun untuk Dragon memang masih belum terkonfirmasi sih apakah dia punya Haus Konohaki atau tidak, dimana kita akan ambil contoh salah satunya adalah Doflamingo, seseorang yang terlahir dari bapak lemah yaitu Tenobito, tetapi dia punya
sistemnya karena memiliki hasrat yang berbeda dan sangat tinggi. Atau mungkin contoh mudanya di topi jerami adalah Babang Zoro, walau lagi-lagi belum terkonfirmasi oleh Oda, tetapi sudah sangat membuktikan pertumbuhan dari Zoro sampai akhirnya dia bisa mengaktifkan haus Konohaki-nya walau tidak sengaja ketika menebas Kaido. Yang dari situ pun Kaido menyadari hal tersebut karena Zoro semakin kesini dari playtime meskipun semakin kuat terus bertumbuh. Yang sekali lagi seperti kata-kata Kaido, what doesn't kill you makes you stronger. Atau dalam kata lain, hanya orang-orang terkuatnya hampir matilah yang bisa mengaktifkan kemampuan tertinggi dari haus Konohaki. Yang ini akan sangat masuk akal kenapa Zoro juga akhirnya bisa membangkitkan hal tersebut, yang menurut saya tidak ada hubungan dengan masalah hal-hal genetik, orang terpilih, atau apapun itu. Baik lagi ke hasrat atau ambisi yang dimiliki oleh individu. Nah, awalnya bukankah kita mengira kalau haus Konohaki hanya dapat digunakan sebagai haki untuk memingsankan krocok-krocok doang yang becir ini nggak guna banget, terutama di New World. Dan teori awal saya berkata kalau haus Konohaki bisa memperkuat haki-haki yang lain, dimana contohnya tadi nih menghancurkan dari dalam dan penglihatan masa depan, dimana menurut saya itu adalah haki-haki lain yang dibuff dengan haus Konohaki karena orang-orang yang bisa menggunakannya bukanlah mereka-mereka pemilik haus Soku. Yang ternyata hal ini pun terkonfirmasi kalau haus Soku no Haki memang bisa diinfuse ke dalam serangan dan memberikan dampak serangan yang lebih kuat lagi. Ya benar, itulah yang terjadi antara Clash Luffy dan Kaido, juga Roger dan Shirohige. Jadi mungkin kalau kalian tanya nih, apakah semuanya membutuhkan haki? Yang baik lagi jawabannya tidak. Karena ini adalah 4 power system yang masing-masingnya bisa berdiri sendiri, tetapi karena haki ini sebuah tools yang baik lagi tadi saya katakan yang bisa diakses atau dimiliki oleh semua orang, maka jika saya gunakan analogi haki inilah semacam buff untuk kekuatan yang lain. Yang ini saya contohin pakai game aja ya, biar lebih gampang untuk pengertiannya. Anggap haki adalah sebuah item dimana misalnya ada hero A, dia pengguna power system lain, anggaplah bebas mau pengguna buah iblis atau pengguna pedang, atau dia adalah seorang pengguna sense yang sangat pintar. Lagi-lagi orang ini tanpa haki, tanpa item, dan dia memiliki damage sebesar 100 dan melawan hero B tanpa punya item dengan damage 70. Untuk ini jelas saya untuk si 100 pasti bakal menang karena damage-nya lebih tinggi. Lalu bagaimana jika si hero B ini dia membeli item atau menambah haki dengan damage 30, yang berarti basisnya tadi 70 plus 30 dari haki, totalnya akan menjadi 100, yang berarti kemampuan hero A dan hero B di sini akan menjadi imbang. Hal ini juga sebenarnya berlaku kebalikan sih. Hero yang mungkin full item atau mungkin only haki doang tetapi kemampuannya cuma 70, tentu saja bakal kalah dengan power system lain seperti buah iblis, pengguna pedang, dan juga sense yang memiliki damage dan kemampuan yang lebih gila. Jadi bakal lagi mau full item kalau cuma damage-nya 70 kan percuma jika yang tanpa itu saja bisa memiliki damage yang lebih tinggi. Dan saya selalu menganggap kalau haus Konohaki atau tingkatan dari haki ini masuk ke mungkin ya double damage atau mungkin amplify damage yang ada di Dota, dia ini sebagai buff tambahan dan hanya orang-orang yang berhasil mendapatkannya lah yang dapat meleverage kekuatan dari serangannya. Ya ibarat basisnya cupu banget, tiba-tiba dapat double damage, ya tetap aja tidak akan berguna. Sama kayak Luffy ketika masih cupu banget dia punya haus Konohaki, di Marineford dia tidak pergunakan karena balik lagi ini adalah leverage untuk tingkatan tertinggi dari basis orangnya. Dan sekarang ketika kemampuan Luffy sudah sangat-sangat tinggi sekali, wah ini GG lah pokoknya, wadah banget jika ditambah haus Konohaki. Jadi jelas baik lagi, haki bukanlah segalanya, tapi haki akan menjadi buff yang sangat baik dalam sebuah pertarungan. Walaupun baik lagi, saya selalu merasa orang yang bisa meningkatkan kemampuannya, misalkan di pengguna buah iblis yang udah super duper mahir yang awalnya mungkin tadi damage-nya 100, bisa naik menjadi 200 bahkan tanpa menggunakan haki. Yang menurut saya itu pun sudah sangat cukup dan dia sudah sangat kuat. Atau mungkin pengguna pedang yang sudah super mahir, atau mungkin sense dengan kemampuan dan kepintaran yang sangat gila. Jadi seperti Franky dengan kemampuan lainnya, menurut saya itu sudah sangat-sangat cukup sekali untuk power system yang terbagi rata agar tidak membosankan semuanya dengan haki. Ya bukankah itulah yang buat One Piece menjadi sangat indah, karena 4 power system ini saling bersinergi satu sama lain dan tidak ada satupun yang harus lebih baik dibandingkan yang lainnya. Banyak yang bilang, lah bang, bukankah Roger aja tanpa haki bisa menjadi raja bajak laut? Kaido juga kan bahkan ngomong yang sama.
Ya benar, Roger mungkin kita sebut sebagai one of a kind atau mungkin ya hanya salah satu saja. Jangan lupa, nggak pernah ada stats sekalipun Oda berkata kalau Roger adalah manusia terkuat yang ada di dunia One Piece. Roger hanya seorang raja bajak laut karena dia berhasil mengelilingi dunia saja. Yang baik lagi, saya tidak bilang jika Roger lemah. Roger ini sangat-sangat kuat sekali, tetapi tidak ada yang menyebutkan kalau dia manusia terkuat yang pernah ada di serial ini. Dan baik lagi, kalau kita mau mengambil sebuah rasio, orang-orang terkenal atau orang-orang terkuat di dunia One Piece ini, bahkan kalau kalian sadar, diisi oleh para pengguna buah iblis. Ya contohnya lihat aja Admiral, semuanya pengguna buah iblis, lalu juga Yonkou dan orang-orang kuat dimulai dari Big Mom, Kaido, Shirohige, Shiki, top revolusioner di mana Sabo, Morley, Karasu, Dragon yang kemungkinan besar dan bahkan karakter utama kita yaitu Luffy pun semuanya adalah pengguna buah iblis. Jadi balik lagi, haki memang bukan segalanya. Namun mungkin satu poin penting juga nih sebagai penutup tentang haki seperti yang saya bilang barusan, kalau kita masih ada banyak sekali misteri tentang haki ini karena masih belum terungkap semua. Karena saya merasa haki ini lumayan bersifat unik nih, alias setiap orang memiliki tipe haki yang berbeda. Contohnya seperti bagaimana Luffy dia bisa tahu emosi orang dan hati orang entah dengan hakinya atau bagaimana, seperti tahu juga kan Yamato bukan orang jahat dan sebagainya. Lalu juga ada haki lain seperti Kobe yang bisa mendengar suara-suara yang sangat advance bahkan sejak Marineford, yang pada saat itu dia belum bisa, yang lagi-lagi jangankan belum bisa, dia bahkan masih belum tahu apa itu haki. Dan tentu saja momen-momen mesum yang bisa berkomunikasi jarak jauh dengan Zunisa dan telepati pun dikatakan oleh Oda kalau itu termasuk ke salah satu jenis dari Kenbutsu no Haki. Jadi balik lagi, masih banyak PR yang perlu kita ketahui tentang power system yang ada di One Piece ini. Nah, jadi itulah untuk penjelasan super panjang dari power system di serial One Piece yang semoga nih buat kalian yang nonton setidaknya ya bisa mengerti fundamental atau fondasi bagaimana pertarungan atau ability yang ada di serial ini. Dimana semua aspek yang ada di sini saling mengisi satu sama lain dan tidak ada yang paling baik juga tidak ada yang paling buruk. Semua kembali ke usernya dalam proses pengelolaannya. Karena ini banyak banget nih yang suka komen kayak gini yang menurut saya ini udah aneh banget. Ya elah, Zoro mah licik bang, dia kan pakai 3 pedang. Coba kalau dilawan Sanji menggunakan kakinya, atau mungkin di case lain, coba bang Zoro pakai 1 pedang aja melawan musuhnya tanpa 3 pedang. Kayak cuy, ini namanya sebuah style dari tiap karakter. Orang lain mungkin menggunakan 3 pedang, 2 pedang, belum tentu lebih baik jika dia hanya menggunakan 1 pedang. Ya ibarat Ryuma mungkin 1 pedang sudah super duper advance, dimana jika harus menambah 2-3 pedang malah mengurangi kemampuannya. Dimana Sanji dengan kakinya belum tentu bisa lebih baik kalau dia pakai pedang, yang bahkan Luffy pun tidak bisa menggunakan pedang dan lebih cocok dengan buah iblis plus Jotosnya doang. Karena baik lagi, tiap karakter unik dengan stylenya masing-masing. Dan semoga itu juga yang menjadi penutup untuk video ini, dimana enhance 1 tingkatan apa sisi terbaik dari dirimu, karena bukankah tidak semua orang harus jago matematika kan? Sama seperti semua orang tidak harus jago bisnis. Gak mungkin kan gimana ngajarin ikan cara memanjat, anjay ini malah berkuat-kuat setelah dikasih paham. Nah jadi itulah untuk video kali ini, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, kira-kira apa power system yang paling kalian suka dari 4 yang kita bahas di video ini. Sebelum itu juga saya mau berterima kasih nih buat kalian yang masih setia menonton Devil Nomi dan support secara langsung seperti para membership yang ada di layar ini, ya mulai dari Devil Fruit User, Haki User, dan juga Will of the yang mantap banget nih. Buat kalian yang mau join juga bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe, atau juga bahkan bisa bantu donasi dengan klik super thanks yang ada di bawah juga. Dan jangan lupa untuk subscribe plus nyalakan bel notifikasinya agar tidak tertinggal informasi di pembahasan seputar One Piece di channel Devil Nomi. Nah seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.